Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, rahmat dan ihsan-Nya kembali di malam hari ini kita bermajlis dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan majlis kita di malam hari ini menjadi sebab turunnya cinta Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma amin, dan menjadi sebab dimudahkannya langkah kaki kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Pembahasan kita pada malam hari ini insyaallah tentang al-masah 'alal imamah wal qalansuah wal khimar 'alan nisa. Mengusap serban dan peci untuk laki-laki, mengusap jilbab atau kerudung untuk wanita ketika berwudu. Nah, dalam pembahasan tata cara wudu tentang al-masah 'ala ra's, mengusap kepala berapa kali atau apa itu mengusap dan apa itu membasuh. Bedakan antara mengusap dan membasuh. Tangan dibasuh, wajah dibasuh, mencuci tangan sampai siku dibasuh, kaki demikian pula. Yang diusap hanya kepala dan telinga. Apa itu membasuh? Adalah mengalirkan air di permukaan anggota wudu. Ya, mengalirkan air. Air harus mengalir. Nah, itu membasuh, mencuci muka, mencuci tangan, mencuci kaki. Air harus mengalir. Nah, ini definisi membasuh. Jadi kalau seandainya airnya sangat terbatas, sangat sedikit sekali, maka harus ada bantuan tangan dengan sedikit menggosoknya. Ya, dan menggosok anggota wudu ketika membasuh hukumnya tidak wajib. Menjadi wajib andaikan apa? Dan tidak mungkin bisa mengalir air di permukaan anggota wudu kecuali dengan digosokkan. Sedangkan mengusap adalah mengusapkan tangan yang basah, mengusapkan tangan yang usap, yaitu kepala dan tidak cukup hanya bagian depan kepala saja, tetapi harus seluruh kepala dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai bagian belakang kepala. Karena huruf ba pada ayat surat Al-Maidah, wamsahu biru'usikum, dan usaplah kepala kalian, ba lil ilsaq, untuk menyeluruh, ya, menempelkan seluruh permukaan kepala dari tempat pertama, dari tempat tumbuhnya rambut bagian depan sampai bagian belakang. Dan Rasulullah SAW contohkan bagaimana cara mengusap kepala, ya. Bada abi muqaddami ra'sihi, beliau mulai dari bagian depan kepala, bada abi muqaddami ra'sihi hatta dhahaba bihima ila qafah, kemudian ditarik ke belakang kepala, thumma raddahuma, kemudian dikembalikan lagi kedua tangan tersebut ilal makanil ladzi bada'a min, ke tempat di mana Rasulullah memulai mengusap. Nah, baik. Kemudian yang menjadi pembahasan kita malam ini adalah bagaimana andaikan seseorang memakai imamah. Imamah, ya. Imamah artinya serban. Ma'amma ar-ra's, ya. Amma yang meliputi, yang menyeluruh, yang mengumum, maksudnya yang meliputi seluruh bagian kepala, atau yang kain yang meliputi kepala, ya. Itu imamah. Jamaknya adalah amaim. Ada asobah, jamaknya adalah asoib. Sama.
dengan imamah. Ya, jadi ada dua istilah, ada al-asaib yang meliputi kepala atau atau imamah, jamak dari jamaknya adalah amaim. Jadi serban, kain yang dililitkan ke kepala dan itu meliputi sebagian besar kepala. Ya, bagian besar. Baik. Apa hukum mengusap serban? Ya, istilahnya kita serban ya. Apa hukum mengusap serban ketika berwudu? Ya, karena serban dan qalansuah dan peci di antara pakaian laki-laki. Nah, yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memakainya, dan ini termasuk dari sunnah. Mereka para sahabat tidak memakai qalansuah atau serban ketika memang mereka itu tidak ada qalansuah atau tidak ada serban. Bahkan termasuk dari khawarimul muru'ah, termasuk dari hal yang dapat mengurangi kewibawaan seseorang, karisma seseorang, adalah ketika dia keluar rumah tidak memakai penutup kepala, entah itu qalansuah, peci, atau serban. Nah, dan ini dimasukkan di pelajaran ilmu mustalahil hadis, ya, ilmu hadis, karena sebagian al-adalah adalah yang dia juga menjaga kewibawaan dirinya, dan diantaranya adalah yang dia apabila keluar rumah itu selalu menggunakan penutup kepala, entah itu peci atau serban. Nah, jadi sebagian daerah apabila seseorang keluar, ya seperti di Yaman misalnya, di antara tullabul ilm, ya di kalangan para penuntut ilmu, kalau seandainya keluar tanpa memakai peci atau serban, itu aib. Ya. Nah, jadi ini adalah pakaian yang terbilang identik dengan mereka yang berusaha untuk mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, memakai imamah atau qalansuah atau penutup kepala. Nah, bagaimana hukumnya ketika dia berwudu dalam keadaan serban masih terpakai atau qalansuah masih terpakai? Mengusap serban dalam berwudu masyru', sesuatu yang disyariatkan. Datang beberapa hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari 3 sahabat, dari Bilal ibn Rabah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'ala al-khuffain wal khimar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap 2 khuf dan al-khimar. Khimar di sini maksudnya adalah al-imamah. Ya. Khimar maksudnya adalah al-imamah. Walaupun sebenarnya khimar itu diitlaqkan ke kutrah, yaitu yang dikerudungkan. Ya. Serban yang dikerudungkan, ya, serban kan bisa dipakai juga bisa dikerudungkan. Saudara, kalimat khimar itu diitlaqkan kepada serban yang dibuat kerudung oleh laki-laki, ya. Nah, jadi tapi bukan kerudung kayak perempuan gitu yang lipat sampai ke wajah, enggak, dijatuhkan ke bawah seperti orang Saudi, ya, seperti orang Saudi misalnya. Nah, itu khimar. Tetapi yang dimaksudkan dalam hadis ini, khimar adalah al-imamah, yaitu serban yang dipakai, diikat, dibalut ke kepala. Kemudian hadis Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam tawadda famasaha bi nasiyatihi 'ala al-imamah wa 'ala al-khuffain.
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berwudu mengusap nasiyah beliau. Nasiyah adalah ubun-ubun. Kalau kita melihat ada bayi baru lahir, di bagian depan kepalanya bergerak-gerak. Nah, itulah nasiyah. Itulah nasiyah. Ya. Nah, dan ketika kita tidur, di antara zikir sebelum tidur adalah meminta perlindungan kepada Allah dari kejahatan makhluk apapun yang Engkau, wahai Allah, yang mengatur nasiyah mereka. Engkau yang mengambil nasiyah makhluk itu. Ya, setiap makhluk punya nasiyah. Baik. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berwudu, beliau memakai serban. Dilihat oleh Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengusap dulu bagian depan kepala beliau, nasiyah beliau, kemudian baru mengusap serban beliau. Dan ini sebenarnya yang dijadikan dalil oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala, bolehnya mengusap bagian depan kepala saja ketika berwudu. Tetapi dalil ini hanya untuk mereka yang memakai serban. Selebihnya Rasulullah SAW dalam berwudu tidak pernah, ketika tidak memakai serban, beliau mencukupkan bagian depan kepala beliau saja yang diusap, tetapi seluruh bagian kepala beliau yang diusap seperti tadi dicontohkan. Nah, ketika beliau memakai serban, baru boleh bagian depan kepala diusap ya sekali, kemudian selebihnya serban yang diusap. Ini dalilnya. Kemudian yang ketiga, an Thauban radhiyallahu taala anhu qala ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sariyatan fasabahumul bard falamma qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam amarahum ayyamsahu 'ala al-asaib wat tasakhin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengirim pasukan, kemudian mereka terkena cuaca dingin atau kedinginan. Falamma qadimu, ketika mereka datang kepada Rasulullah SAW, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk mengusap al-asaib, imamah, untuk mengusap serban mereka dan tasakhin dan khuf mereka ya ketika berwudu. Ya, ini dalil-dalil tentang bolehnya atau disyariatkannya mengusap serban ketika berwudu. Nah, sedangkan Ibn Hazm, Abu Muhammad Ibn Hazm rahimahullahu taala, beliau menyebut ada 6 sahabat Nabi SAW yang meriwayatkan dari Rasulullah SAW tentang mengusap kepala. Dan kata beliau, kulluhum yurwa kulluhum kulluhum yarwi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanid. Baca dari awal saja. Fa haula yasitu min as-sahabah radhiyallahu taala anhum. Mereka 6 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Mughirah bin Syu'bah wa Bilal wa Salman wa Amr bin Umayyah wa Ka'ab bin Ujrah wa Abu Dzar, kulluhum yarwi dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasanid la mu'arib laha. Ya, 6 sahabat yang meriwayatkan dari Nabi, Mughirah bin Syu'bah, Bilal, Salman, Amr bin Umayyah, Ka'ab bin Ujrah, Abu Dzar, semua mereka itu meriwayatkan dari Rasulullah SAW dengan sanad-sanad yang tidak bisa ditentang, yang tidak bisa ditolak kebenarannya. Wala mat'ana fiha, tidak bisa tidak bisa didhaifkan, ya. Tidak bisa dituduh itu dhaif. Wa bihadzal qaul yaqulu jumhur sahabat tabi'in, dan pendapat inilah yang dikatakan oleh jumhur as-sahabah, kebanyakan para sahabat dan para ulama tabi'in. Nah, kemudian permasalahan berikutnya, hal yajuz ifradul mas'al al-imamah atau hal yajuz al-mas'al al-imamah faqat biduni ayyamas syai'an min ra'sih. Apakah boleh seseorang hanya mengusap imamahnya saja tanpa sedikit pun mengusap dari bagian kepalanya? Jelas permasalahannya ya. Yang diusap hanya imamahnya saja. Nah, yang diusap hanya imamahnya saja. Tidak mengusap bagian depan kepala, atau mungkin ada bagian kepala yang masih terlihat sebelah kanan, sebelah kiri, atau bagian belakang. Apa hukumnya?
Sebagian ulama tidak boleh atau tidak sah, maksudnya tidak boleh hanya mengusap serban saja. Jadi semua yang jadi harus mengusap bagian kepala juga, ya, sebagian. Ini pendapat Imam Malik Ibn Anas, pendapat Al-Imam Syafi'i, pendapat Abu Hanifah, dan pendapat dari sebagian ulama-ulama al-mutaqaddimin awal-awal dari itu Urwah bin Zubair, Ibrahim An-Nakhai, Asy-Sya'bi. Nah, sedangkan pendapat yang kedua adalah boleh hanya mengusap serban saja tanpa mengusap sebagian dari kepala. Ini pendapat jamaah dari kalangan sahabat-sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ulama dari kalangan tabi'in. Pula ini pendapat Umar ibn Abdul Aziz, Al-Hasan Al-Basri, Qatadah, Abdul Khattab, wa Makhul, wal Auza'i, wa Waqi', wa Sufyan Ats-Tsauri, wa Ahmad ibn Hanbal, wa Ishaq ibn Rahawayh, wa Zahiriyah, dan inilah yang dirajihkan oleh oleh Ibnu Jarir, wa Abi Thawr, wa Ibnu Mundzir, dan Ibnu Khuzaimah. Dalil mereka adalah hadis yang datang tentang mengusap kepala, ya. Hadis Tsauban, nah tadi yang sudah dibacakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha 'alal khuffaini wal khimar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengusap khuf dan mengusap serban. Begitu saja. Ya, Rasulullah SAW mengusap khuf dan mengusap serban. Bagaimana dengan hadis Mughirah ibn Syu'bah? Ya, jadi ada 3 cara mengusap kepala. Yang pertama, apabila tidak memakai serban, maka seluruh bagian kepala harus terusap. Yang pertama. Yang kedua, kalau dia memakai serban, ada 2 cara mengusap kepala pada saat itu. Yang pertama adalah hanya mencukupkan bagian atau hanya mencukupkan serban saja yang diusap. Hadis Bilal ibn Rabah, hadis Tsauban. Nah, kemudian yang ketiga adalah mengusap nasiyah, ubun-ubun, ya, mengusap ubun-ubun bagian depan kepala, kemudian setelah itu mengusap serban, ya. Hadis Mughirah ibn Syu'bah, hadis Mughirah ibn Syu'bah. Nah, jadi ada 2 cara mengusap serban. Yang pertama, dicukupkan hanya serbannya saja yang diusap. Yang kedua, mengusap bagian depan kepala, ubun-ubun, kemudian setelah itu mengusap serban. Nah, inilah yang dikatakan oleh Al-Imam As-San'ani, ya, Al-Imam As-San'ani rahimahullahu taala, kana yamsah 'ala ra'sihi tarah wa 'ala al-imamah tarah wa 'ala an-nasiyah wal imamah tarah. Terkadang Rasulullah SAW mengusap kepala saja, terkadang Rasulullah SAW mengusap imamah saja, terkadang Rasulullah SAW mengusap nasiyah, ubun-ubun, dan imamah. Nah, datang dari hadis Anas ibn Malik bahwasanya Rasulullah SAW ketika mengusap kepala pun beliau mengusap bagian, ketika Rasulullah SAW mengusap serban, Rasulullah SAW mengusap bagian kepala beliau. Jadi memasukkan tangan beliau ke dalam serban, kemudian mengusap kepala beliau. Tetapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Nah, di sana ada banyak sebab dhaifnya hadis Anas ibn Malik. Abdul Aziz ibn Muslim al-Ansari, beliau majhulul hal. Kemudian Abu Ma'qil yang meriwayatkan darinya hanya Abdullah ibn Muslim, kata Ibnu Qattan majhul, ya, bahkan majhulul ain. Karena itu hadis tersebut, hadis Anas bin Malik, tidak sahih. Ya, Rasulullah SAW mengusap kepala, mengusap serban, kemudian mengusap bagian kepala beliau seluruhnya. Ini dhaif hadisnya. Apakah syarat imamah itu menutup seluruh bagian kepala? Nah, apakah serban harus menutup seluruh bagian kepala? Baik.
Yang sahih dari pendapat para ulama adalah ma sahha itlaq ismil imamah alaihi jazal mas alaihi. Apabila dikatakan itu serban, ya, maka boleh untuk diusap karena keumuman dalil. Dan masing-masing daerah mereka berbeda-beda dalam memakai imamah, memakai serban. Memang betul, ada sebagian daerah yang betul-betul seluruh bagian kepalanya tertutup oleh serban. Seperti apa? Sudan. Ya, seperti serban yang dipakai oleh orang-orang Sudan, orang-orang Afghanistan, kemudian Mauritania, ya, kemudian Pakistan, ya, kemudian India, semua bagian kepala tertutup, ya, Mauritania. Lagi-lagi sebagian daerah seperti Sudan, seperti Mauritania, seperti Afghanistan, seperti Pakistan, seperti India, kemudian Iran, mereka memakai serban itu tertutup semuanya. Nah, tetapi sebagian daerah yang lain seperti Oman, seperti Imarat, ya, Dubai, Abu Dhabi, Yaman, Kuwait, ya, mereka memakai serban dengan tersingkap sebagian kepala mereka, ya, di sisi kanan, kiri, dan di belakang masih terlihat. Dan itu pun dikatakan imamah menurut bahasa Arab. Apabila yang demikian dikatakan imamah dalam bahasa Arab, maka sah untuk diusap ketika berwudu. Kemudian yang terlihat dari bagian kepala, seseorang memakai serban, kemudian masih terlihat bagian kepalanya, yaitu bagian belakang kepalanya sedikit, bagian bawah kepalanya, bagian kanan kiri kepalanya. Apakah yang terlihat tersebut wajib untuk diusap? Tidak. Ya. Dan ini pendapat Al-Hanafiyah. Nah, ini yang rajih berdalil dengan hadis yang disebutkan. Kemudian yang berikutnya, apakah boleh wanita mereka mengusap kerudung mereka? Nah, dikatakan oleh Ibn Hazm rahimahullahu ta'ala di kitab beliau Al-Muhalla. Jadi kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala di biografi Abu Muhammad Ibn Hazm, apabila seseorang mengumpulkan kitab Al-Majmu' lin-Nawawi, Al-Mughni li Ibn Qudamah, At-Tamhid li Ibn Abdul Barr, As-Sunan Al-Kubra lil Baihaqi, ya, kemudian Al-Muhalla li Ibn Hazm, maka dia adalah imamud dunia. Maka dia adalah ulama dunia. Bukan hanya cuma ngumpulin aja, ya, tapi apa? Menelaah kitab-kitab yang terkandung, menelaah isi dari kitab tersebut. Sunan Kubra lil Baihaqi, madhab Syafi'i. Kemudian demikian pula Al-Majmu' An-Nawawi, madhab Syafi'i. Kemudian Al-Mughni li Ibn Qudamah, madhab Hambali. At-Tamhid li Ibn Abdul Barr, madhab Maliki. Kemudian yang kelima adalah Al-Muhalla yang ditulis oleh Ibn Hazm, mazhab beliau adalah Zahiri. Ya. Nah, Anda pernah sampaikan siapa ulama yang menyebarkan mazhab Abu Hanifah dengan kitabnya. Apa nama kitabnya? Fadhal. Farhan? Siapa? Allahu a'lam. Sahih. Fadhal, ada yang lain? Ada yang tahu? Aba Turab? Penulisnya, yaitu Abu Ja'far At-Tahawi. Abu Ja'far At-Tahawi. Mazhab beliau Hanafiyah,
beliau menulis kitab Syarh Ma'anil Athar dan Syarh Mushkilul Athar. Taib. Dan banyak menukilkan ucapan Abu Hanifah dan dua murid senior beliau. Ya. Nah, jadi karena sebab kitab inilah tersebar madhab Hambali, gitu ya. Kata Imam Syafi'i apa? Laits ibn Sa'ad itu lebih hebat dari Imam Ahmad, dari Imam Malik. Laits ibn Sa'ad. Tetapi muridnya tidak segetol, tidak segencar murid-murid Imam Malik, yang akhirnya madhab Syafi'i, madhab Laits ibn Sa'ad inqarat, terputus. Demikian pula madhab Sya'bi, madhab Syu'bah, madhab Sufyan ats-Tsauri, madhab Sufyan bin Uyainah, madhab Hammad ibn Zaid, madhab Waqi' ibn Jarrah, yang mereka ini lebih hebat daripada Imam Ahmad, daripada Imam Syafi'i. Nah, ats-Tsauri lebih hebat. Jadi madhab penukilan fatwa dari imam madhab ini, Imam Syafi'i tadi disebarkan fatwa beliau oleh Al-Baihaqi dalam kitab As-Sunan Al-Kubra, kemudian Al-Awsat punya Ibnu Munzir, kemudian Al-Majmu' Al-Imam An-Nawawi, sekarang sudah banyak Kifayah, ada Fathul Bari, ya, Fathul Bari punya Ibnu Hajar. Mereka adalah ulama-ulama besar Syafi'iyah yang menyebarkan madhab Syafi'i. Nah, sedangkan madhab Hambali yang paling utuh sampai kepada kita adalah Al-Mughni punya Ibnu Qudamah. Sebenarnya dulu ada ditulis oleh Ibnu Aqil, namanya kitab Al-Funun. Ya, Funun ada 700 jilid, tapi nggak sampai kepada kita. Hilang, mafqud ketika perang salib. Nah, kitab ini yang menyebarkan madhab Hambali sampai kepada kita sekarang ini. Kemudian madhab Maliki yang menyebarkannya adalah Ibn Abdul Bar. Kitabnya adalah Al-Istidhkar, At-Tamhid, Syarah Muwatta' Malik, dengan menukilkan tarjihat Al-Imam Malik. Nah, kemudian yang menyebarkan mazhab Zahiri, ya, yang atau ulama besar Zahiri adalah Daud Az-Zahiri. Daud Az-Zahiri, tetapi yang menyebarkan mazhab Zahiri adalah Abu Muhammad Ibn Hazm, ya, Abu Muhammad Ibn Hazm. Nah, kata beliau Abu Muhammad Ibn Hazm, jadi kalau seandainya punya kelebihan uang, beli kitab-kitab yang anda sebut tadi, ya, At-Tamhid, Al-Mughni, Sunan Kubra, Al-Muhalla, Al-Majmu'. Nah, kemudian ditelaah tentunya, bukan dijadikan pajangan doang. Yaqul Ibn Hazm fi Muhalla, wa kullu ma lubisa ala ras min imamatin awil khimar awil qalansuwah awil baydah aw migfar aw dzalika ajza al-mas 'alayha wal mar'ah wal rajul sawa fi dzalika li 'illatin aw ghairi 'illah. Kata Ibn Hazm, semua yang dipakai di atas kepala, semua yang dipakai di kepala, baik itu imamah, serban, atau khimar, kerudung, atau qalansuwah, peci, atau baydah, ya. Baydah adalah kain yang menjadi pelapis antara kepala dengan helm besi. Al-Mighfar adalah helm besi. Kalau helm besi langsung dipakai kayak gitu, sakit. Kayak helm kita aja. Kan helm kita kan ada busanya itu. Nah, busanya itu namanya baydah. Ya. Dan Mighfar adalah helm besi. Seseorang yang memakai helm besi atau yang lainnya yang itu menutup kepala, ajza al-mas 'alaiha, boleh untuk mengusap itu semua. Wal mar'ah war rajul sawa, laki-laki dan perempuan sama. Li'illah atau ghairi illah, ada sebab atau enggak ada sebab. Nah, dan hujjah Ibn Hazm dalilnya li'annahu ulima bimassin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-imamah ana mubasyarat ar-ra's bil ma' laysa faradan wa li hadha fa syai'un lubisa 'ala ar-ra's jazal mas 'alaihi. Intinya keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang beliau mengusap imamah. Baik. Nah, seorang wanita apakah boleh mengusap kerudungnya? Sebagian ulama melarang, ya. Dan ini pendapat Nafi', Maula bin Umar, Ibrahim An-Nakhai, Ibn Abi Layla, Atha, dan pula Aisyah radhiyallahu taala anha. Beliau ketika mengusap kepala
ketika berwudu, beliau memasukkan tangan beliau ke dalam kerudung beliau, ya, dan beliau mengusap kepala beliau, tidak mengusap khimar, tidak mengusap kerudung. Datang dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Baik. Yang kedua, pendapat yang kedua adalah al-jawaz, boleh mengusap kerudung. Ya. Nah, karena itu meliputi kepala, maksudnya kerudung pakaian yang dipakai di kepala, ya syukun naz'uh, susah untuk dilepaskan. Fal khimar lil mar'ah kal imamah lir rajul. Kerudung bagi wanita itu sama hukumnya dengan serban bagi laki-laki. Dan ini sahih datang dari Ummu Salamah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anha tamsah ala khimar, di kitab Al-Awsat, dari jalan Al-Hasan Al-Basri, dari ibu, kerudungnya dibelit-belit, ya, rahimahullahu ta'ala. Baik ada hajah, ada keperluan atau tidak. Wanita soleh bin Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan ini yang rajih. Dan sini ya, boleh bagi wanita untuk mengusap kerudung. Ya, riwayat dari Ummu Salamah dan keumuman hadis Nabi SAW. Beda dengan kita membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki. Membasuh kaki sama dengan kepala. Ada kemudahan. Ya, baik. Rasulullah SAW ketika haji bagaimana? Haji itu mulabbad, ya, mulabbadan. Jadi rambut beliau panjang ketika haji, kemudian ditalbid, diikat di belakang. Ya, rambut Rasulullah SAW ditalbid, diikat di belakang, dan Rasulullah SAW hanya mengusap seperti itu saja. Ini pun boleh bagi seorang wanita dengan dalil ini, dengan dalil talbidnya Rasulullah SAW. Jadi ada zat yang membuat rambut itu tidak menyebar, ya. Baik. Karena talbid katanya diikat pakai apa gitu, bukan pakai tali. Nah, ini dalil bolehnya bagi seorang wanita yang mau memakai hinna di kepalanya. Terkadang kan membutuhkan waktu berjam-jam, masuk waktu sholat. Apa yang harus dilakukan? Boleh dia mengusap di atas kepalanya yang dipenuhi hinna tersebut. Tahu hinna ya? Kutek, pacar, apa namanya? Hinna, nah, yang bubuk daun yang bisa merubah warna uban jadi ada yang warna marun, ada yang warna kuning, ya, ada yang warna merah. Itu boleh. Jadi mengusap kepala itu ada kemudahan. Ya, kata di Rasulullah SAW, beliau haji berhari-hari seperti itu yang Rasulullah SAW lakukan. Kemudian yang berikutnya adalah al-mas'al al-qalansuah. Apa hukum mengusap peci? Ya, apa hukum mengusap peci ketika berwudu? Pendapat yang pertama, boleh mengusap peci ketika berwudu. Ini pendapat Ats-Tsauri, Al-Zahiriyah. Kemudian diriwayatkan dari Maimuni, dari Imam Ahmad rahimahullahu taala, ana atawaqqah ay ma adzim bil mana, artinya tidak betul-betul melarang, ya. Kemudian dari ulama-ulama Hanabilah, Abu Bakar bin Khalal, diriwayatkan pula. Dan ini tarjih Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu taala. Apa tadi? Membolehkan untuk mengusap imamah. Kemudian pendapat yang kedua adalah tidak boleh mengusap bukan imamah, apa? Peci, qalansuah. Pendapat yang kedua adalah melarang, tidak boleh untuk mengusap peci, dan ini pendapat kebanyakan para ulama. Ya. Di awal Asy-Syaikh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala, karena belajar sama beliau, di awal beliau menyampaikan ini, pendapat kedua inilah yang dirajihkan oleh beliau, ya, dilarang. Nah, karena tidak datang dalil dari sahabat Nabi SAW, kata beliau di awal, ya, tidak datang dalil dari sahabat Nabi SAW, mereka mengusap qalansuah mereka. Kemudian beliau kembali mencari hadis atau asar yang datang tentang itu, ya,
Naam. Rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad fi tarikh rawahu Ibnu Abi Syaibah wa Ahmad Naam fi tarikh al-kabir lil Bukhari wa Ibnu al-Mundhir fi al-Awsat min tariq Sa'id ibn Abi Arubah. Naam, haddatsani Ash'ath ibn Aslam an Abi annahu ra'a Aba Musa al-Ash'ari masaha 'ala al-qalansuwah wa isnaduhu sahih. Ya. Abu Musa al-Ash'ari dengan sanad yang sahih bahwasanya beliau mengusap qalansuwah beliau. Mengusap peci. Ya. Nah, karena sahih ini datang dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mereka tidak atau sangat mungkin ini datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Syekh Abdurrahman Ibn Umar beliau rujuk dari pendapat yang asalnya tidak membolehkan jadi membolehkan, dan ini pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Kemudian yang berikutnya, apakah disyaratkan untuk bolehnya mengusap serban itu seperti syarat mengusap khuf harus memakainya dalam keadaan bersuci, sudah berwudu sebelumnya? Nah, ada dua pendapat. Kita langsung saja ke pendapat yang rajih adalah tidak ada syarat demikian. Jadi tidak wajib harus memakai serban tersebut dalam keadaan dia sudah dalam keadaan bersuci. Ini pendapat Al-Zahiriyah. Ya, kemudian ini yang dirajihkan oleh Imam Sun'ani dan Imam Syaukani. Kenapa? Karena tidak ada datang dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang syarat seperti itu, memakai boleh mengusap serban dengan syarat harus berwudu terlebih dahulu. Tidak ada dalilnya. Kalau seandainya itu syarat, tentunya akan dijelaskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana beliau menyampaikan itu kepada Mughirah ibn Syu'bah radhiyallahu taala anhu. Kemudian yang berikutnya, berapa lama boleh mengusap serban? Sebagaimana seseorang dia ada waktunya boleh mengusap khuf untuk yang mukim 1 hari 1 malam, hadis Ali bin Abi Thalib, dan untuk seorang musafir 3 hari 3 malam. Nah, yang rajih dari pendapat para ulama adalah tidak adanya batasan waktu untuk mengusap serban. Ya. Ini pendapat Zahiriyah dan dirajihkan oleh Imam Sun'ani dan Imam Syaukani dan Mubarak Furi. Ya, Mubarak Furi penulis Tuhfatul Ahwadhi. Kemudian Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala beliau mengatakan demikian pula karena tidak adanya datang dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang pembatasan waktu mengusap al-imamah atau serban. Nah. Sebagian ada ulama mensyaratkan yang namanya serban itu harus muhannakah atau zat zu'abah. Harus ada, jadi kepala kemudian diikat juga ke leher. Ya. Memakai serban, kemudian bagian ujungnya tuh ke leher, kemudian diikat lagi ke atas kepala. Atau serban itu harus ada sedikit buntutnya. Nah, yang jelas tidak ada dalil ya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang namanya serban itu harus terikat di leher atau ada buntutnya. Nah, tapi ada faidah di sini disebutkan oleh Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu taala. Kata beliau menukilkan dari Syekhul Islam Ibn Taimiyah, bisa dilihat di Majmu' Al-Fatawa jilid ke-21 halaman 187. Kata Syekhul Islam Ibn Taimiyah, "Wasalaf kanu yuhannikuna amaimahum li'annahum kanu yarkabuna al-khail wa yujahiduna fi sabilillah." Para salaf dulu mereka membuat serban itu dengan diikatkan ke leher mereka. Jadi imamah ujungnya diikatkan ke leher, kemudian diikatkan lagi ke atasnya, gitu ya. Jadi terikat di leher. Nah, kenapa seperti itu? Karena mereka itu penunggang kuda, karena mereka itu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena goncangan kuda, nah kalau tidak diikat di leher akan lepas,
Ya, fa in lam yarbitu amaimahum bitahnik wa ila saqatat. Kalau seandainya tidak diikat akan lepas, akan jatuh. Nah, lihada dzakara Ahmad an ahli Syam. Dengan demikian Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan tentang kebiasaan ahli Syam, orang-orang Syam, mereka kalau pakai serban itu selalu diikat ke leher. Yuhafiduna ala hadhihi sunnah, mereka menjaga sunnah ini. Ya, li ajli kanu fi zamanihi al-mujahidun. Nah, karena di zaman mereka pada saat itu mujahidun, ya, mereka berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah berkurang jihad, anna auladul muhajirin, anak-anak muhajirin dan ansar yang di Mekkah, yang di Madinah, mereka memakai imamah tanpa diikatkan di leher mereka. Li'annahum kanu fil Hijaz fi zaman tabi'in la yujahidun. Karena ketika di Hijaz di saat itu zaman tabi'in mereka tidak berjihad. Ya. Wa rakhasa Ishaq wa ghairuhu fil bisya bila tahnik. Nah, subhanallah ya. Jadi mereka itu ya ada sebabnya kenapa mereka memakai serban diikatkan ke leher, karena mereka berjihad. Dan ada sebagian daerah yaitu di Syam menjaga adat memakai serban khas para mujahid, yaitu dengan diikatkan di leher. Nah, kemudian apabila seseorang melepaskan serbannya setelah dia mengusapnya dalam berwudu, sah nggak sholatnya? Dia melepaskan serbannya ketika berwudu, diusap, dilepaskan serbannya. Apakah sah sholatnya? Nah, wudunya tidak batal, dan ini pendapat jamaah dari kalangan para ulama. Namun alhamdulillah, ini yang Anda dapat dari Syekh Abdurrahman Ibn Umar Al-Adani rahimahullahu ta'ala. Taib. Kita cukupkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.